Kali ini kami akan menanggapi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustadz Amin Muchtar, di mana dalam salah satu ceramah, ia ketika itu mendapat pertanyaan teman-teman dari jemaahnya. Kata, siapa ini Ustadz Amin Muchtar? Orang yang berkata bahwasanya, apakah benar Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah kunut subuh? Lalu kemudian Ustadz Amin Muchtar itu berkata, coba saya minta pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa beliau, Imam Asy-Syafi'i, mensunnahkan kunut subuh walaupun tidak ada nazilah, walaupun tidak ada bencana besar. Dan dia kemudian, Ustadz Amin Muchtar ini berkata bahwasanya yang mensunnahkan kunut subuh adalah ulama Syafi'iyah katanya. Ya Allah, piye ki teman-teman ya. Gini ya, kepada siapa itu Ustadz Amin Muchtar. Dan ini saya tanggapi karena permintaan salah satu teman kami, yaitu YouTuber Aswaja dari channel CCTV Aswaja, teman-teman. Saya juga sebelumnya kurang tahu ya bahwa ada ceramah seperti itu. Maka kami terpaksa dan harus menanggapi ini teman-teman, karena orang ini, yaitu siapa itu Amin Muchtar, dia itu tidak percaya bahwasanya Imam Asy-Syafi'i mensunahkan atau menganggap sunnahnya kunut subuh walaupun tidak ada nazilah, walaupun tidak ada bencana, tetap sunnah. Ini menurut mazhab Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abror. Dan yang mengatakan sunnahnya kunut subuh itu bukan hanya ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Syafi'iyah jelas terlalu banyak kitab-kitabnya. Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi menyatakan sunnahnya kunut subuh. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juga ada Imam An-Nawawi, Fathul Wahhab, kemudian Nihayatuz Zain, Nihayatul Muhtaj, Mughniul Muhtaj, Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu, kemudian Bishrul Karim, Bisyarhi Masail Ta'lim, Bughyatul Mustarsyidin, kemudian apa itu Ihya Ulumuddin, kemudian kitab-kitab Syafi'iyah yang lainnya. Itu banyak sekali ulama Syafi'iyah menyatakan sunnahnya melakukan sholat apa itu kunut subuh walaupun tidak ada nazilah, walaupun tidak turun bencana. Kemudian kalau Amin Muchtar itu mengatakan, mana buktinya Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnahnya kunut subuh walaupun tidak ada nazilah, maka saya sarankan kepada sampean ya, Bapak siapa itu Amin Muchtar, baca kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini punya saya, Al-Um, terbitan Darubnil Jauzi. Ini 4 juz ya. Ini juz 2, juz 1, juz 3, juz 4 ini juz 3. Juz 3-nya ini teman-teman ya. Ini juz 3. Cek sendiri. Ini 4 juz, ada 4 kitab ini teman-teman. Untuk mengetahui di mana letak kesunahan kunut subuh dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, silakan cek di dalam kitab Al-Um. Ini Al-Um. Al-Um. Ini ya. Silakan. Punya saya terbitan Darubnil Jauzi. Lihat juz pertama halaman 228. Al-Kunutu fil Jumu'ati. Ini babnya kunut dalam sholat Jum'ah. Qala Syafi'i rahmatullahi alaihi haka adadun sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata. Ini fama alimtu ahadan minhum haka annahu qanata fiha illa an takuna dakhalat fi jumlati kunutihi fi sholawati kullihinna hina qanata ala qatalati ahli bi'ri ma'unah wala kunuta fi syai'in minas sholawati illa subha illa antanzila nazilatun fayuqnata fis sholawati kullihinna insya'al imamu. Ini teman-teman, saya artikan masalah kunut dalam sholat Jum'ah. Imamuna Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, amin, beliau menceritakan ada beberapa ulama yang menceritakan tentang sholatnya Nabi Muhammad, sholat Jumat. Dan Imam Asy-Syafi'i terus mengatakan, fama alimtu ahadan minhum haka annahu qanata fiha. Dan saya, kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak tahu ada seorang ulama yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan kunut di sholat Jum'ah. Jadi Nabi itu tidak melakukan kunut ketika sholat Jumat.
Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Illa antakuna dakhalat fi jumlati kunutihi fi sholawati kullihinna hina qana ta'ala qatalati ahli bi'ri ma'unah. Kecuali nanti Nabi itu melakukan kunut di semua sholat ketika itu terjadi pembantaian, pembunuhan terhadap ahlu bi'ri ma'unah. Sehingga dari sini kita pahami sholat Jumat tidak perlu kunut kalau tidak ada nazilah. Wala kunuta fi syai'in minas sholawati illa subha. Dan memang tidak ada kunut di semua sholat kecuali sholat subuh. Iki. Jadi Imam Asy-Syafi'i jelas tegas menjelaskan dalam kitab beliau yang bernama Kitab bahwa semua sholat itu tidak disunahkan kunut kecuali kunut subuh. Ini Imam Asy-Syafi'i. Illa antanzila nazilatun, kecuali nanti ada nazilah atau bencana, fayuknata fis sholawati kullihinna, dibacakan kunut fis sholawati kullihinna insya'al imamu, apabila imam memang mau baca kunut. Jadi jelas Imam Asy-Syafi'i menyatakan sunnahnya kunut subuh. Ini kitab Bahkan lebih tegas lagi Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan dalam kitab cuma di juz keempatnya, juz keempat ini teman-teman, terbitan Darubnil Jauzi, tepat di halaman 365. Cek ya, Amin Mukhtar cek. Apa kata Imam Asy-Syafi'i di sini? Qala Asy-Syafi'i aqawilukum mukhtalifatun. Bayangkan ini. Jadi beliau sangat tegas. Kata beliau, ucapan kalian itu kok mukhtalifah. Kok saling bertentangan kayaknya. Kok rancu istilahnya itu. Bagaimana mungkin saya menemukan kalian meriwayatkan dari Ibnu Umar mengingkari kunut. Wa yarwi ghairukum minal madaniyyin al kunuta anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi. Sementara selain kalian dari kalangan penduduk Madinah, mereka meriwayatkan kunut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah. Jadi tolong Amin Mukhtar, kalau Anda tidak paham mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Anda tidak punya kitab jangan sembarangan mengatakan sebenarnya kalau yang menyatakan sunnahnya kunut itu bukan Imam Asy-Syafi'i tetapi hanya ulama Syafi'iyah. Tolong, kalau Anda nggak punya kitab mending diam. Ya, diam. Uskut. Ta'alam. Belajar sopo siro. Belajar. Jangan sembarangan yang mengatakan kunut subuh itu adalah sunnah. Ketika subuh kunut itu sunnah. Bukan Imam Syafi'i tapi ulama Syafi'iyah. Ya Allah. Kamu ini sudah baca kitabnya karya Imam Asy-Syafi'i atau belum? Punya kitab atau tidak? Ini kitab Jelas. Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar dengan tegas beliau menyatakan kunut subuh itu sunnah. Tegas Imam Asy-Syafi'i. Jadi tolonglah kalau nggak paham, kalau nggak tahu, nanya dulu, jangan asal jawab. Ada pertanyaan langsung jawab padahal kurang bacaan, kurang referensi. Ini sering terjadi ya. Dari kaum-kaum sebelah itu kalau nggak tahu, ngomong nggak ada dalilnya. Asal ceplos saja. Asal ngomong gitu aja. Setelah dicek, nggak sesuai dengan isi kitab. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tolong kepada orang-orang yang mengamalkan sunnahnya kunut subuh, yakinlah bahwasanya mazhab kita Imam Asy-Syafi'i itu memang dengan tegas, dengan jelas beliau mengatakan hukum kunut subuh adalah sunnah dan itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan hadis dan saya sudah
cantumkan itu. Saya sudah bikin video juga tentang dalil-dalil ulama yang mengatakan sunnahnya kunut subuh. Silakan cek di deskripsi. Masalah berbeda pendapat sudah biasa, maklum. Ada yang menilai hadisnya begini, ada yang menilai begini, tapi ada yang menilai banyak ulama yang mengatakan hadisnya sahih. Kalau sudah berbeda pendapat, sudah kita saling hargai. Nggak usah teriak-teriak bid'ah, sesat, neraka, konso podol-dol. Ya sudah, semoga ini manfaat. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.